Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama kami di Al-Hijrah Course. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk video atau materi kita pada kesempatan ini, kita akan membahas penggolongan makhluk hidup berdasarkan habitatnya. Jika di video sebelumnya kita sudah menggolongkan hewan ke dalam beberapa golongan berdasarkan jenis makanannya, maka kesempatan ini kita akan menggolongkan hewan berdasarkan habitatnya. Baik, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, dan komen video kita ini untuk supaya channel kita ini dapat berkembang. Oke, baik. Kita lanjutkan penggolongan hewan berdasarkan habitatnya. Jika kita perhatikan di sekeliling kita banyak sekali terdapat jenis-jenis hewan. Nah, hewan-hewan tersebut dapat kita golongkan berdasarkan habitatnya atau tempat hidupnya. Bagaimana dengan penggolongannya? Mari kita saksikan video berikut ini. Penggolongan hewan berdasarkan habitatnya kita bagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah hewan yang hidup di darat, yang kedua adalah hewan yang hidup di air, dan yang ketiga adalah hewan yang hidup di air dan di darat. Nah, apa itu hewan yang hidup di darat dan hewan yang hidup di air, serta hewan yang hidup di air dan di darat? Mari kita simak selanjutnya. Kita lihat hewan yang hidup di darat. Hewan yang hidup di darat adalah hewan yang hidup di permukaan tanah atau di dalam tanah. Hewan yang hidup di darat sebagian besar hidupnya berada di darat. Dan ada juga sebagian dari hewan darat ini atau hewan yang hidup di darat ini mencari makan di air. Apa saja yang termasuk kepada hewan yang hidup di darat? Kita lihat contohnya. Ya, contoh hewan yang hidup di darat ada kambing, ada burung, sapi atau lembu, dan juga kupu-kupu. Nah, kupu-kupu walaupun dia terbang, tetapi dia tetap hinggap ke darat, makanya kupu-kupu itu digolongkan kepada hewan yang hidup di darat. Kita lanjut. Hewan yang kedua adalah hewan yang hidup di air. Hewan yang hidup di air adalah hewan yang hidupnya berada di ekosistem air. Nah, ekosistem air ini dapat dibagi menjadi 2, yaitu air tawar dan air asin. Seperti kalian ketahui, air tawar itu bisa berupa air yang di kolam, sungai, dan lain sebagainya. Dan air asin itu sudah jelas adalah air laut. Apa-apa saja hewan yang termasuk ke dalam hewan yang hidup di air? Kita lihat contohnya. Contoh hewan yang hidup di air. Yang pertama, ini adalah ikan hias, dan ini hidup di air tawar. Berikutnya ada ikan lele, ini juga hidup di air tawar. Ada ikan nila, serta ada ikan mas. Nah, masih banyak lagi ya anak-anakku sekalian, hewan yang hidup di air tawar, dan kebanyakan ini adalah hewan-hewan jenis ikan. Kita lanjut dengan contoh hewan yang hidup di air laut atau di air asin. Yang pertama ada ikan hiu. Ini ubur-ubur. Kemudian cumi-cumi dan udang. Itu adalah contoh hewan yang hidup di air laut atau di air asin. Masih banyak lagi contoh hewan yang hidup di air laut. Misalkan ikan paus, ikan lumba-lumba, dan lain sebagainya.
Kita lanjut yang penggolongan yang terakhir, yaitu hewan yang hidup di air dan di darat. Hewan yang hidup di air dan di darat atau sering disebut dengan amfibi. Nah, hewan yang hidup di air dan di darat ini adalah hewan yang kehidupan atau daur hidupnya terjadi di dua alam, yaitu di air dan di darat. Apa yang termasuk ke dalam golongan hewan amfibi ini? Nah, perhatikan contoh berikut. Ini adalah siklus kehidupan katak. Nah, kita lihat katak ketika berupa telur, ini Bapak tandai, dia berada di dalam air. Kemudian berubah menjadi berudu atau kecebong, kemudian terus menjadi katak berekor ini ya, dari telur tadi dia kemari, lantas berubah kemari dan berubah menjadi katak berekor. Kemudian setelah menuju ke katak dewasa, ini dia, hidupnya sudah tidak di dalam air lagi, tetapi berada di darat. Makanya dikatakan katak itu adalah hewan amfibi yang siklus hidupnya berada di dua alam. Di dua alam tadi seperti sudah Bapak jelaskan, pertama dia mulai dari telur berada di air, kemudian menjadi berudu atau kecebong, selanjutnya berubah lagi menjadi berudu berekor, katak berekor, dan menjadi katak dewasa. Nah, di katak dewasa dia akan hidup di darat. Oke, itu saja anak-anakku sekalian untuk video kita penggolongan makhluk hidup atau hewan berdasarkan habitatnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kita ini untuk berkembang ke masa yang akan datang. Dan jangan lupa anak-anakku sekalian, silahkan ketik di kolom komentar materi atau pokok bahasan apa yang ingin kalian pelajari atau yang akan kita buatkan videonya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.